Warga Kampung Karyo Panjang RT 01 RW 03 Desa Sukamana, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang tampak antusias mengikuti kegiatan reses yang dijalani anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Serang Umar bin Barmawi, Jumat 24 Oktober 2025. Agenda reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 ini dihadiri ibu-ibu dan para pemuda di lingkungan setempat. Dalam reses tersebut mengalir dua aspirasi, yakni terkait pengembangan UMKM yang memproduksi kain lap dan permohonan perbaikan jalan lingkungan. Aspirasi mengenai pengembangan UMKM disampaikan Ambu Titik, warga Kampung Karyo Panjang. Ia mengatakan banyak ibu-ibu di Kampung Karyo Panjang dan sekitarnya yang menjadi pelaku UMKM memproduksi kain lap. Namun dalam pelaksanaannya mereka terkendala beberapa hal, seperti proses pemasaran, keterbatasan mesin jahit, dan lainnya. Untuk itu, warga meminta pemerintah Provinsi Banten dapat membantu melakukan pembinaan dalam hal pemasaran dan memberikan bantuan mesin jahit. Kain perca ini ada dari Bapak siapa, Sam? Pak Pardi. Itu yang sebagai usaha UMKM-nya telah memberikan distribusi untuk ibu-ibu yang di rumah saja bisa punya penghasilan, Bu. Ya. Bagaimana caranya? Beliau-beliau ini adalah pekerja keras, walaupun duduk santai dengan nonton TV atau dengan mendengarkan pengajian, tapi tangannya bergerak dengan mengentep, kalau di sini bahasa apa? Ngentep lama jadi apa? Lap. Lap itu dari kain perca yang mungkin kalau bapak-bapak ingin tahu, lihat di sini di depan Bu RT juga mungkin ikut ya, Bu RT. Di sini semuanya hampir itu banyak gundukan-gundukan, karung-karungan, itu bukan harta karun gitu, Pak. Bukan harta karun, tapi itu UMKM ibu-ibu di sini. Tolong siapkan mesin jahit. Setuju ibu-ibu? Tolong siapkan mesin jahit untuk kami bisa menjahit minimal 15 atau 20. Setuju? Itu. Untuk apa? Supaya hasil dari yang ibu-ibu kerjakan ini menambah. Ini hanya sekarang hanya ngentep saja, Pak. Kalau untuk menjahitnya itu harus punya sendiri-sendiri. Maka itu kita bikin kelompok. Satu kelompok minimal 20 jahitan. Kita bisa berdiri sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Insya Allah bisa bergerak di sini. Dan itu nanti hasilnya dihitung per kilo ya ibu-ibu ya. Per kilo, Bu, Pak. Jadi tolonglah, karena terus terang aja ibu-ibu kami di sini sangat memerlukan itu, terutama untuk biaya anak-anak sekolah. Sementara itu, Ratna, warga Kampung Karyo Panjang lainnya menyampaikan keluhan soal buruknya kondisi jalan lingkungan sepanjang 500 meter yang sudah lama tak tersentuh pembangunan. Ratna meminta kepada Umar Barmawi untuk menurunkan program pembangunan paving block untuk jalan lingkungan di Karyo Panjang dari pemerintah Provinsi Banten. Khususnya di rumah saya ke depan jalan belum ada paving block. Itu sekitar 500 meter. Itu udah hampir mau 7 tahun belum ada program sama sekali. Padahal udah diproses terus tapi belum ada juga. Padahal itu jalan alternatif, Pak. Anak sekolah, antar kampung lah ke situ juga gitu. Mudah-mudahan Bapak
berkenan bisa membantu kami di sini. Menanggapi pernyataan itu, Umar Barmawi menjelaskan, dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, maka pemerintah harus hadir untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Menurut Umar, program bantuan itu memang ada, namun harus sesuai dengan aturan, yakni harus ada kelompok usaha bersama. Untuk itu, Umar menyarankan kepada ibu-ibu agar mengajukan pembentukan kelompok usaha bersama kepada pemerintah desa, sehingga nanti pemerintah dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Terkait usulan paving blok jalan lingkungan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan bahwa dirinya siap menampung aspirasi tersebut dan akan memperjuangkannya agar masuk dalam rencana program pembangunan pemerintah Provinsi Banten di tahun mendatang. Yang perlu dapat bantuan, UMKM menjahit. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ambu tadi, ternyata warga Sukamanah ini ngambil majun dari luar, dianyam di rumah masing-masing, jadi keset, dijual ke pasar Baros. Padahal ini sebuah perputaran ekonomi di mana pemerintah harus hadir memberikan bantuan. Nah, bantuannya itu ibu-ibu ada aturan. Ibu-ibu harus buat kelompok menjahit warga Sukamanah. Ya kan, dibuat ke kantor desanya, kantor desa, kepala desa harus mendukung program ini. Ibu-ibu harus berani ke kantor desa bahwa kami warga ingin mengajukan pendirian kelompok bersama, termasuk kelompok tani tadi, sehingga bantuan pemerintah itu bisa dirasakan oleh masyarakat melalui kelompok. Kelompok tani dapat bantuan traktor, kelompok menjahit dapat bantuan mesin jahit. Nah, dan ini berproses karena proses APBD itu ada proses perencanaan, ada proses penganggaran, ada proses pelaksanaan, ada proses finalisasi pelaporan. Kalau ini tahapan yang gak dilalui, ini akan bermasalah buat pemerintah daerah. Ibu harus bantu itu. Pemerintah daerah bisa tertangkap korupsi karena bukan korupsinya, tapi karena kebijakan perencanaannya salah. Bantuan mesin jahit kepada masyarakat itu salah, ternyata buat pribadi-pribadi. Ini tidak boleh, harus berkelompok karena memang kita hidup berkelompok. Sehingga perputaran ekonomi di Sukamanah ini dengan bantuan mesin jahitnya, ekonomi akan tumbuh di Sukamanah. Usulan jalannya RT berapa, RW berapa, kampung apa, harus jelas tuh. Karena perencanaan itu mulai dari tahapan ini nanti disampaikan saja ke staf saya. Itu RT berapa, RW berapa, kampungnya apa, desa mana. Ya Bu ya? Nah. Usai menjawab satu persatu aspirasi masyarakat, kegiatan reses tersebut ditutup dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan foto bersama masyarakat.